A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali pada Pokok Cahaya Siliwangi hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang ada di luar negeri. Mudah-mudahan saat ini para sedulur sehat walafiat, Amin. dilancarkan rezekinya dan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam serta sholawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya pada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya kembali pada Pokok Cahaya Siliwangi dalam sebuah konten yang sedang hangat dibicarakan, melanjutkan video sebelumnya part 2 berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak PK dari 7 terdakwa kasus Bina Cirebon. Ini menjadi sebuah banyak sekali ya di komentar-komentar ucapan bela sungkawa atas meninggalnya hati nurani. Jadi sekali lagi kebenaran bisa dikalahkan oleh sebuah sistem, sebuah kepentingan, dan banyak hal lain lagi. Artinya ternyata kebenaran ya memang tetap harus diperjuangkan sesuai dengan juga yang satu berita yang pernah kami baca kaitan dengan Pak Deddy Mulyadi ya, yang mungkin semua orang paham dan melihat bagaimana perjuangan beliau terhadap kasus ini, dan beliau tetap memberikan semangat, memberikan satu keyakinan bahwa ya kebenaran harus terus diperjuangkan. Siapa tahu Allah memberikan peluang, memberikan celah, memberikan kesempatan untuk kebenaran itu bisa tetap muncul ya. Sekalipun ini sudah diputuskan, tidak ada keadilan yang lebih tinggi selain keadilan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga saya ingin mereview ya komentar-komentar para sedulur PCS. Banyak sekali komentar-komentar yang menyampaikan bahwa untuk memproses Hakim MA itu sendiri, padahal dalam part 1 itu di ujung video memang ya, karena memang saya waktu itu sudah merasakan energi yang kurang enak, dimana saya harus menyelesaikan secara cepat sebelum energi itu menyebar semakin tidak terkontrol. Nah, pada kesempatan kali ini part 2 kami ingin lebih intensif, kita akan cek lagi siapa tahu kita bisa mencari celah tadi yang disampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang akan kita coba cari informasi lebih jauh. Sebenarnya ada siapa saja tokoh-tokoh, kelompok-kelompok yang berada di balik kepentingan ini semua, sehingga sampai munculnya keputusan yang mungkin sangat tidak diharapkan oleh banyak masyarakat ya, terutama yang memperhatikan atau yang mengikuti perkembangan kasus ini khususnya. Bahkan ada salah satu
netizen yang memberikan komentar bahwa duka ini adalah duka untuk semua bangsa Indonesia. Artinya ada kehancuran sistem keadilan di dalam Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan. Artinya mungkin mereka kecewanya lembaga tertinggi saja seperti ini hasilnya dalam memperjuangkan kebenaran, apalagi peradilan-peradilan yang berada di bawahnya. Mungkin itu aja satu hal yang miris untuk kita semua menyikapinya. Dan sekali lagi kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi telah memaksimalkan usaha kami sesuai dengan skill kami. Kurang lebihnya ya kami mohon maaf apabila tidak bisa sepenuhnya untuk bisa menuntaskan kasus ini, karena memang kasus ini mengait terhadap banyak hal, banyak orang, banyak kelompok, banyak kepentingan. Benar-benar seperti benang kusut. Artinya kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin dan dibantu dengan doa agar kebenaran ini dan keadilan Allah bisa kita lihat dalam kasus ini ya. Oke, kita akan lanjutkan dalam part 2. Saya akan coba hadirkan kembali sosok Hakim MA tersebut. Kita akan cari informasi sebanyak-banyaknya. Mohon doa dari para sedulur semuanya. Mudah-mudahan proses pada kesempatan kali ini berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Konsentrasi yang kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang tidak ada kepentingan dengan kasus ini tidak bisa masuk menembus dalam tubuh mediator. Yang memaksa untuk masuk dalam tubuh mediator otomatis akan terpental dan terlempar ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Semua yang tidak terkecuali siapapun, hanya yang saya izinkan yang bisa masuk dan menguasai tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya tarik 9 ruh 7 sukma dari orang yang saya sentuh gambarnya. 9 ruh 7 sukma yang saya tarik, sedot masuk dalam genggaman tangan saya. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Sinkron, silakan energinya sinkron dengan tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kita seorang tersambung, sama bicara bahasa manusia. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Kamu siapa? Kenapa masuk sini? Kamu dari golongan apa? Kamu dari golongan apa? Kenapa berani masuk ke sini? Saya tidak mengundang kamu. Saya juga tidak ingin. Ya terus ngapain? Urusan dengan Anda. Terus ngapain kamu kesini? Ngapain masuk sini? Untuk apa Anda ikut campur? Ya saya bukan ikut campur. Saya sedang ada urusan dengan orang itu. Kamu siapa emang? Saya yang menjaganya. Siapa yang menyuruh kamu? Tidak perlu tahu. Ya kamu dari sini ngapain kalau nggak ngasih tahu? Untuk apa saya memberitahu? Tidak ada gunanya. Oh, ada lah. Tidak ada. Ada. Terus siapa? Jangan ikut campur. Kamu dari golongan apa? Siluman. Baru kelas siluman. Sombongnya udah minta ampun. Kamu ngapain jagain dia?
Jangan sampai ada yang menyentuhnya. Siapa yang memerintahkan kayak gitu? Tidak perlu tahu. Kamu dikasih apa sih sama yang nyuruh kamu? Saya dikasih tugas. Iya, maksudnya manfaatnya buat kamu apa? Tidak perlu tahu. Ya kamu udah sampai tempat saya. Saya tidak mau. Udah mau jawab? Ya, Benar. Yakin gak mau jawab? ya. Ya udah, berarti saya harus maksa kamu kalau kamu gak mau jawab. Saya tidak akan memberitahu sedikit pun. Ini tempat saya, rumah saya ya. Saya Iya. punya hak untuk bertanya kepada tamu Anda saya. sudah ikut campur. Ya kenapa emang kalau saya ikut campur? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya putuskan semua koneksi-koneksi dari makhluk yang ada dalam tubuh mediator ini dengan jaringan-jaringan iblis laknatullah yang ada di luar. Di sini semua terputus. Allah. Tidak ada lagi koneksi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan semua energi-energi iblis yang ada dalam tubuhnya, semuanya malaikat, semua energi-energi yang semuanya keluarkan dari tubuhnya Allah. Keluarkan dari tubuhnya, menguap semua keluar Allah. Kembali ke lahul mahfuz semuanya Allah. Dan semua iblis yang ikut dengan makhluk ini semua Allah kembali ke semuanya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin guru saya Sang Yang Nur Cahaya, saya hadirkan energi beliau di ruangan ini. Energi Sang Yang Nur Cahaya untuk sedot semua energi dari makhluk tersebut. Allah hadir semua cahaya Allah, semua sedot semua energinya, kembalikan ke lahul mahfuz Allah, dan lemparkan semua makhluknya ke neraka Allah, kembali ke neraka jahanam. Sallallahu alaihi semuanya tertarik Allah. Sallallahu bersihkan semua dari energi. Sallallahu dikosongkan semua. Sallallahu bersihkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua energi gaib yang masih tersimpan dalam tubuh orang, semua terikat dengan rantai yang bergerak dalam tubuhnya, terkunci. Tidak ada yang bisa ikut campur, terkunci semuanya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang sudah terikat saya tarik. Allah kembali ke neraka jahanam Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya menarik 9 roh 7 semuanya. 9 roh 7 semuanya saya tarik. Sedot masuk dalam nasi Allah. Oh, masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron energinya, otomatis sinkron dengan tubuh mediator, dan perasaan otomatis tersambung. Allah tersambung Allah. Sallallahu. Assalamualaikum. Semua yang menghalangi tenggorokannya, yang menghalangi pita suara, semua dibersihkan Allah. Assalamualaikum. 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 Gimana kabarnya, Pak?
Hmm? Kabar Anda gimana saat ini? Hmm? Siapa kamu? Saya orang biasa. Anda kabarnya gimana? Sehat? Hmm? Siapa kamu? Saya rakyat Indonesia. Menyeramkan sekali. Ah? Menyeramkan sekali. Apanya? Orang saya segagah ini kok menyeramkan. Apanya yang menyeramkan? Menyeramkan sekali. Wajah saya masih ganteng ini, masih muda. Kok menyeramkan? Jiratnya gimana? Salah lihat kali. Coba lihat lagi. Menyeramkan sekali. Apanya yang menyeramkan? Kenapa? Lihat. Anda kelihatannya kurang sehat. Kenapa? Hmm? Kenapa? Kok kayaknya kurang sehat? Kan lagi banyak duit. Bukannya liburan ke Prancis, ke Amerika, jalan-jalan. Nanti keburu meninggal nggak bisa dipakai uangnya. Hmm? Menyeramkan sekali Anda. Anda kenapa emang? Kok kayak gitu suaranya? Waktu jadi hakim gagah, serem. Sereman juga Anda. Orang-orang kalau lihat Anda itu takut. Ada apa sih ini? Ya, saya makanya nanya dulu, Anda sehat? Apa bertanya seperti itu? Loh, kan baru bertemu. Ya kalau orang itu pertama ketemu kan yang ditanya sehat Pak kan gitu. Bertemu apanya? Ya kan baru bertemu sekarang. Bertemu di mana? Iya ini bertemu kita. Kan baru ketemu sekarang ini. Iya, saya baru bertemu monster seperti Anda. Kok bisa bilang monster? Anda salah lihat, coba lihat dulu, perhatikan dulu. Monster itu serem, berbulu. Saya segini gagahnya, kayak anak 17 tahun. Dibilang monster. Emang pernah ketemu saya, kok bilang kayak gitu? Muka Anda seperti monster. Menakutkan. Bapak salah minum obat kayaknya ini. Oh, tadi waktu mau tidur minum obat. Ya, tadi waktu mau tidur minum obat. Ya pantes salah minum obat berarti itu. Salah resep. Kenapa harus bertemu dengan yang seperti ini? Yang seperti apa sih? Anda kok ngomongnya nggak jelas gitu. Ya, muka Anda yang menakutkan. Menyeramkan. Ya muka saya udah kayak gini, masa saya harus pakai helm apa gimana? Masa saya ngobrol sama orang pakai helm, pakai kacamata gitu. Ada kepentingan apa? Ya saya cuma mau nanya-nanya aja. Saya sedang istirahat. Ya sebentar ngobrol. Soalnya kan Anda saat ini sedang jadi artis nomor 1 di Indonesia. Jadi pusat perhatian. Anda nggak sadar kalau Anda jadi artis sekarang? Perhatian apa? Wow, jutaan orang saat ini
sedang memperbincangkan Anda. Ya, gak ada. Ya Anda tidur terus nggak pernah lihat media sosial sih. Coba lihat berita-berita. Tidak ada untungnya buat saya. Kenapa mengganggu istirahat saya? Bukan mengganggu. Ada yang harus saya tanyakan pada Anda. Jawab ya. Anda nggak bisa menolak di sini. Saya mengendalikan Anda loh. Saya jawab. Saya mengendalikan Anda di sini. Anda nggak bisa menolak di sini. Berkaitan dengan kasus yang Anda putuskan terakhir kali, kasus yang lumayan besar, kasus nasional, masih ingat kan? Kasus apa? Ya kasus tentang orang Cirebon. Itu kasus biasa. Entah siapa, itu kasus nasional karena sudah diekspos oleh seluruh media. Orang-orang kayak ingin cari nama saja. Oke, anggaplah itu kasus biasa. Tapi justru putusan Anda ini yang luar biasa. Yang mau saya tanyakan, ada kepentingan orang lain gak sih dalam kasus ini? Kepentingannya apa? Nah iya, maksudnya ada keputusannya kok sebagai hakim Mahkamah Agung itu kok nggak sinkron banget dengan. Ya orang sudah diputuskan ya buat apa dirubah-rubah ya seperti itu. Saya nggak bilang berubah, saya sedang nanya kronologisnya. Dari mana Anda itu bisa mengambil keputusan seperti itu? Iya, semuanya kan diambil dari keputusan awalnya ya buat apa dirubah-rubah. Ya memang sudah seperti itu. Ya kan ada proses pemenuhan syarat. Nah, itu orang-orang hanya mencari panggung saja. Jadi Anda nggak merasa bersalah sama sekali? Ya memang seperti itu sudah. Jadi keputusan itu udah benar gitu? Ya apalagi yang harus dirubah. Anda yakin 7 orang itu? Ya memang seperti itu orang. Iya Anda udah yakin? Prosesnya juga sudah seperti itu. Udah tuh para sedulur ya, dengar sendiri bagaimana jawabannya. Jadi memang dari kemarin pun saya sebenarnya udah gak mau ngobrol sama orang ini karena memang beda ya, energinya saya rasakan itu sangat beda sekali. Tapi kok bisa-bisanya dia yang monster bilang saya monster. Lucu ya. Dan ternyata memang banyak kekuatan gaib tadi yang disimpan untuk melindungi orang ini, ya entah dari dirinya, entah dari pihak-pihak yang memang membutuhkan jasanya. Tapi sekali lagi saya tegaskan di sini, keadilan Allah adalah yang nomor satu. Ya, tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi kekuatan Allah. Allah sudah berkehendak. Ya, itu yang perlu diingat. Siapapun, termasuk Dajjal, iblis laknatullah, mereka sebenarnya tidak ada apa-apanya dengan energi Allah. Kenapa mereka bisa seperti sakti kuat? Mereka sakti dan kuat itu ya, di antara energi-energi yang negatif. Kalau dia di lingkaran cahayanya Allah, dia akan lemah, dia hancur. Ya. Jadi cara menghancurkan energi iblis, Dajjal, kekuatan gaib yang fasik itu ya dengan cahaya-cahaya Allah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka mereka akan lemah. Udah, Aku saja ini orang atau bukan ini. Menyeramkan sekali. Kayak apa? Belum pernah lihat saya di dunia nyata, belum pernah lihat muka seperti ini menyeramkan. Anda itu ditutupi oleh gelap sekali muka Anda. Oh gitu ya. Jadi Anda bercahaya gitu. Muka Anda gelap sekali. Sekarang gini aja. Oke, saya menghargai pendapat Anda sebagai tenaga ahli di bidang hukum memutuskan. Ya, saya menghargai sekali keilmuan Anda. Tapi sekali lagi, kami di sini ingin tahu saja, apakah memang keputusan Anda itu sudah tepat atau benar atau tidak. Ya. Apa yang dirubah lagi? Saya cuma ingin ngecek aja kemarin yang saya simpan masih aktif enggak. Allah fungsi semuanya yang pernah saya simpan dalam jantungnya semuanya berfungsi, tidak ada lagi yang bisa membentenginya, semua benteng-benteng
menghalang semuanya hancur Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kan Anda uangnya banyak, bisa beli obat apa saja. Beli aja obat yang paling mahal yang kira-kira satu butir itu 1 M gitu kan. Kalau mau berobat aja saya nggak bilang-bilang kamu. Jadi saya ngasih saran Obat aja. apa? Saya ngasih saran. Nah, sekarang saya saja masa harus percaya. Begitu. Saya cuma mau ngecek aja kalau memang keputusan kamu itu benar, maka apa yang saya lakukan sama kamu itu nggak akan ada efeknya apa sama sekali. Karena energi malaikat itu tidak bisa melukai orang yang benar. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Izin guru saya yang nurcahaya nirwan. Energi kemenang jagat. 100 juta triliun energi kemenang jagat masuk dalam genggaman tangan saya, tersimpan dalam tangan saya. Hancurkan jantung ya Allah, tembuskan jasadmu, tembuskan jasadmu. Kalau memang kamu tidak punya kepentingan secara pribadi dalam kasus ini, maka tidak akan berefek pada tubuh kamu. Allah jantung Allah sampai ke jasadnya. Sallallahu dan nanti uangnya kumpulin semua, berobat segera ya, biar cepat habis. Kamu emang nggak takut mati apa? Gelap segini. Semua orang itu akan mati loh. Gelap gini. Iya. Apalagi kalau nanti udah mati itu lebih gelap lagi. Kamu ingin tahu nggak hukuman dari Allah terhadap orang-orang yang punya kekuasaan, jolim dan menzolimi orang-orang yang dianggap kecil lah. Allah juga memberikan hukuman khusus sesuai dengan dosa-dosa setiap hambanya. Nah, penguasa-penguasa yang zolim, udah, kamu ingin tahu kan? Biar mantep lah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Yang Nurcahaya Nirwana. Assalamualaikum. Malaikat penjaga alam barja, saya mohon dibukakan kepada ruh dan sukma yang ada tubuh mediator ini. Bagaimana hukuman terhadap manusia-manusia yang zalim, penguasa yang zalim, yang dalam kekuasaannya menzalimi, memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Perlihatkan kepada ruh dan sukma ini hukuman yang diterima oleh orang-orang tersebut, jelas dengan suara-suara terdengar jelas oleh ruh ini, terbuka jelas Allah sallallahu alaihi wasallam. Sereman mana sama itu sama Pak saya. Jadi nanti setiap kamu tidur, kamu bisa punya hiburan mendengarkan suara-suara itu, ya, dan terlihat dengan jelas gambarannya, bahkan terlihat seperti dirinya Allah. Dan semua yang terlihat saat ini semuanya masuk ke dalam memori, dalam ruh dan sukmanya Allah, masuk dalam memorinya. Ya, itu hiburan gratis itu. Tapi mudah-mudahan kamu tidak anggap sebagai hiburan, anggap saja sebagai pengingat, teguran, ya. Juga kalau kamu diberikan kesempatan oleh Allah mendapatkan hidayah, mudah-mudahan Allah masih memberikan hidayah sama Anda.
Ya, silahkan digunakan uangnya buat berobat. Bismillahirrahmanirrahim. 97 sukma dan seluruh yang sudah saya simpan dalam ruh dan sukmanya, semuanya saya tarik keluar dari tubuh jasad mediator Allah. Masuk dalam jasadnya dengan semua yang saya simpan Allah. Selalu dibersihkan semuanya Allah. 97 sukma dan seluruh jenisnya semua kembali masuk Allah. Semua energi masuk Allah. Semua efek medis hilang, semua total otomatis, semua energi dan memorinya pulih kembali Allah. Alhamdulillah para sedulur semuanya. Jadi ya mungkin ini sedikit memperjelas saja bagi sedulur-sedulur yang kemarin sempat menanyakan, padahal kemarin pun sudah saya berikan pressure ya, tekanan. Ya memang kemampuan kami hanya sampai di sini. Persoalan itu efek dan tidak terhadap beliau kan masih ada kekuatan. Artinya ada penentu, Allah yang akan menentukan. Kalau memang Allah berkehendak, apa yang kami lakukan itu sebagai wasilah, sebagai sakitnya seseorang, ya orang itu akan sakit. Tapi kalau memang dalam takdirnya Allah itu tidak seperti itu, ya Allah tidak akan membuatnya sakit. Jadi kami hanya bisa memaksimalkan seperti ini, dan memang tugas manusia adalah berusaha seperti kita bekerja mencari nafkah. Kalau kita mentargetkan sekian harus, berarti kita menjadi Tuhan. Tapi kita bekerja maksimal dan berdoa kepada Allah, apa yang kita inginkan tercapai, itu namanya tawakal. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Hanya itu yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Tetap kita berdoa, mudah-mudahan masih ada jalan keluar untuk saudara-saudara kita yang memang saat ini terzalimi. Mungkin hanya itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua mewakili tim Padepokan Cahaya Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.